Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwa, nahalukum sa'id. Atamanni an akuna bisihatin jaydatin daiman. Ismahuli an u'arifa nafsi ilaikum. Ismi al-kamil Jawhar Fuadi Tunadunani Jauhar. في هذا الفيديو أريد أن أشرح إليكم عن الواجب في الجامعة في المادة تاريخ إسلامية. وأما سأشرح إليكم عن التاريخ مكة. وطبعا أبحث عن المكة بلغة Indonesia. Mekah merupakan tempat lahir dari Nabi Muhammad SAW. Gua Hiro yang terletak di atas Jabal An-Nur berada di luar kota Mekah, dan gua tersebut merupakan lokasi yang umat Islam percaya bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Muhammad. Mengunjungi Mekah untuk ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Masjidil Haram merupakan rumah bagi Ka'bah dan diyakini oleh umat Islam telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang merupakan salah satu situs suci Islam dan patokan arah sholat bagi umat Islam, atau biasa dikenal sebagai kiblat, yang memperkuat kota Makkah bagi umat Islam. Umat Islam dari seluruh dunia mengunjungi kota Mekah tidak hanya untuk ibadah haji dan umroh, tetapi juga sebagai turis untuk mengunjungi landmark wilayah tersebut seperti Masjid Aisyah dan situs yang dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh. Maka sekarang menjadi rumah bagi dua bangunan termahal di dunia, yaitu Masjidil Haram yang senilai $100 miliar US dan kompleks menara Abraj Al-Bait yang senilai $15 Amerika Serikat. Mengenai sejarah Mekah, baik penduduk maupun pemerintahnya. Perkembangan kota Mekah tidak terlepas dari keberadaan Nabi Ismail dan Hajar sebagai penduduk pertama kota ini yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Pada perkembangannya muncul orang-orang Jurhum yang akhirnya tinggal di sana. Nabi Ismail menikah dengan putri Muhaz bin Amr, seorang tokoh dari kabilah Jurhum. Keturunan Nabi Ismail ini kemudian berkembang menjadi penduduk Mekah. Pada masa berikutnya, kota ini dipimpin oleh Quraisy yang merupakan kabilah atau suku yang utama di Jazirah Arab karena memiliki hak pemeliharaan terhadap Ka'bah. Suku ini terkenal dalam bidang perdagangan. Bahkan pada masa itu, aktivitas dagang mereka dikenal hingga Damaskus, Palestina, dan Afrika. Tokoh sebagai kepala kabilah Quraisy adalah kusa yang dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Pada saat itu, Makkah tidak berbentuk kerajaan, melainkan hanya sebagai tempat tinggal suku Quraisy. Pada musim panas, suku Quraisy biasa pindah ke Syam, sedangkan pada musim dingin pindah ke Yaman. Meskipun demikian, sudah ada pembagian jabatan di Mekah. Diantaranya yang pertama ada hijabah, yaitu pemegang kunci pintu Ka'bah. Yang kedua ada sikoyah, yaitu pengawas mata air Zam-Zam. Ketiga ada rifadah, penyediaan makanan bagi tamu Mekah. 4 ada liwa, yaitu pengatur panji perang. 5 ada qiyadah, pemimpin pasukan perang. Kemudian pada tahun 571, Nabi Muhammad, keturunan langsung dari Nabi Ismail serta Qusay, lahir di kota ini dan tumbuh dewasa. Pertama kali menerima wahyu dari Allah,
Namun ajarannya ditolak kaum yang saat itu masih berada dalam kegelapan pemikiran atau jahiliyah, sehingga berpindahlah ke kota Madinah. Setelah Madinah berkembang, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Makkah dalam misi pembebaskan kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang dikenal dengan Fathul Makkah pada tahun 630 atau 8 Hijriah. Pada masa selanjutnya, Mekah berada di bawah administrasi Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Mekah tidak dijadikan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin tetap berada di Madinah. Setelah itu, Makkah berada di bawah administrasi para khilafah yang saat itu berkuasa di Damaskus, Baghdad, dan Istanbul. Kemudian, setelah hancurnya sistem kekhalifahan, kota ini dikuasai oleh Syarif Mekah yang ikut melawan pemerintahan Utsmaniyah dan tak selang beberapa lama berhasil direbut dan disatukan dalam pemerintahan Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Saud yang kemudian menjadi pelayan bagi kedua kota suci Islam, Makkah dan Madinah. Gelar yang biasa disandang para penguasa yang pernah memimpin dua kota suci tersebut. Yakfi hadza minni in wajadtum ala al-khataya ala kalami wal qawaid wal mufradat atlubu afwan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.